Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putra di channel Putra Angin. Hampir 4 bulan nggak upload ya. Ya jangan tanya saya pakai kameranya kenapa makin buram, karena pakai kamera web. Webcam maksudnya, bawaan laptop. Oke. Pakai bandicam juga kelihatan lagi, Cak. Oke. Karena banyak banget yang nanyain kenapa nggak upload, kenapa nggak bikin konten lagi. Karena males. selain nggak ada konten, selain nggak ada ide, emang lagi tidak pegang handphone, guys. Jadinya emang sengaja pengen is aja ngadamin diri gitu. Nah, sekarang daripada ditagi-tagi terus, kita bikin bacain komentar aja ya. Langsung nih kita buka di YouTube-nya, langsung kita bacain satu-satu komentarnya dari semua video, dari komentar dari semua video yang udah gua upload. Oke, komentar pertama dari Kuda Terbang. Bang, gak bikin konten lagi, ini bikin jawabin pertanyaan kalian ya dulu. Asli gak bang? Ini dari video, kelihatan gak sih? Ini, oh iya, dari video Mismi. Ini dari video apa ini namanya, giveaway Hodam. Asli itu sayang banget, banyak yang dapat cuma satu orang. Padahal itu ada 3 Hodam yang di apa kasarnya di giveawayin lah, diturunkan. Cuma ada satu orang, yang lain yang kagak niat. Padahal kalau misalkan niat itu bukan kaleng-kaleng itu. Tapi sekarang tidak mau lagi. Bang, kenapa aku kalau emosi sampai nangis? Biasanya kalau misalkan emosi sampai nangis itu satu, tipikal orang yang gak tegaan. Kedua, tipikal orang yang hatinya lembut. Gak tegaan sama hatinya lembut sama aja kali ya. Itulah pokoknya intinya, tipikal orang yang hatinya lembut, atau emang dia cengeng aja gitu. Sebenarnya normal ketika kita emosi sampai nangis, apalagi kita marah, bahkan ada yang berantem sambil nangis gitu. Ada, gue juga tipikal orang yang gampang nangis gitu. Cuman itu bukan berarti kita lemah, itu cuman berarti kita hatinya lembut aja. Jangan disangkut pautin sama hal-hal mistis gaib lah. Oke. Gimana sih caranya? Caranya apa? Ini dari video mendapatkan hodam yang benar. Caranya rahasia. Datang ke sini aja. Gimana doanya memanggil hodam tubuh kita, Kak? Aduh, ini masih ya 2020 masih nanya hodam. Astagfirullahaladzim. Liur dewek teh, liur nyahut liur. Siapa itu ya? Oh, kelihatan lagi mancing main skill on dasar laptop butut. Lemotnya FPS nya 4 dong. 5, 12 20 7 12. Nah, lagi mancing guys. Lanjut ke distrik. Kakak, aku mau nanya, apakah di tubuhku terdapat hodam? Dan seandainya dari penglihatan kakak benar ada hodam di tubuhku, karena aku ingin tahu saja hodam apakah yang selama ini mengikuti aku. Kenapa sih orang-orang tuh, Gusti? Astagfirullah. Ya. Enggak dijawab. Saya pernah ikut perguruan tenaga dalam Asma Kurung dan Asma Kubro ya. Tapi saya nggak tahu, katanya sih ada bawaan hodam jinnya. Gimana cara biar tahu, Mas Putra? Mohon izin penjelasannya. Mahesa Kurung, emang banyaknya, gini, banyak banget yang bilang Mahesa Kurung itu jelek, sesat lah, segala macam gitu. Sebenarnya enggak semua gitu. Bukan enggak ya, tapi enggak semua. Tapi ya ada gitu. Beberapa di lingkungan gue juga ada yang ikut ya Mahesa Kurung atau Asma Kurung itu. Ya ini aneh lah. Lebih percaya sama jin-jin yang kayak gitu. Jadi bukan lebih percaya, lebih mengagungkan, terlalu mengagungkan hal-hal mistis, hal-hal gaib, hal-hal
yang berbau jin, pusaka, yang kayak gitu-gitu. Mereka lebih ke sana. Cuman ada juga teman gue sebelah rumah, si Kang Icang itu, dia juga main sakurung, cuman dia yang baiknya, yang benernya gitu. Setiap minggu pengajian dan segala macem gitu, bagus. Cuman ya ada beberapa yang aneh, yang lebih ke arah jin gitu. Kalau misalkan gimana cara taunya, biasanya main sakurung 90% pasti memiliki hodam, karena mereka lebih ke arah sana gitu. Kalau misalkan gimana cara biar taunya, ya tanya sama gurumu lah, jangan tanya sama aku. Gimana? Dia nanya sampai 3 kali, buset, di 3 video yang berbeda. Punya lu gerbang berapa? Gerbang apa? Gerbang apaan? Oh ya, maaf kalau misalkan backsoundnya berisik karena lagi banyak mesin yang jalan. Jadi ya maafkan lah, udahlah bodoh lah. Apalah bang, kodam. Tak apa yang lindungi kita tuh cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bang. Ya benar, udah. Ya udah benar. Kalau misalkan pengen penjelasan yang lebih lengkap itu cek video-video yang di bawah ya. Gue udah males nih debat yang beginian. Lihat aja, udah pernah gue bahas. Sholat yang rajin, zikir wangi, ya. Bagaimana supaya punya pendamping atau hodam diri? Ini kenapa semuanya hodam sih? Iya sih, maksudnya ya dulu ini kan video lama banget, cok. Bahas tentang hodam tapi masih aja gitu loh. Bang, aku minta hodam sama abang, bisa nggak? Dikobong ya bang, ya ini waktu dikobong. Wahyu nulis nama sendiri. Ini apa, asli? Bang, boleh minta nomornya nggak? Udah nggak pegang HP 4 bulan. Bang, saya pengen tahu hodam seperti apa, gimana caranya? Nggak tahu. Musyrik, ya bodoh, serah lu. Ngaji lu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 2 bulan yang lalu pertanyaannya. Jangan naruh backsoundnya. Ya, saya suka naruh. Mas Putra mau tanya dong. Waktu itu saya pergi ke rumah sakit ceritanya, dan waktu malah saya tidur di rumah sakit itu, saya cerita di situ ada seorang kakek penunggu di situ, dan si susternya ngomong benar kalau di rumah sakit itu ada penunggunya seorang kakek. Tapi yang aneh, saya tuh nggak melihat sosok ya, mulut nggak ngomong sendiri ya, itu feeling lah ya, itu ya feeling. Kalau misalkan mau cerita kayak gini, bahasanya ya saya kadang suka nggak ngerti. Ya kalau misalkan mulut tiba-tiba ngomong sendiri dan itu benar, ada 2 kemungkinan. Feeling kamu emang tajam, kedua ya bacot aja. Aku udah punya indera ke-6 dari lahir, dikasih tahu mamaku. Jadi kata mamaku, kakak punya indera ke-6 tajam banget gitu. Ya boleh deh, boleh. Ya. Kenapa nggak kata lu? Kenapa masih bilang kata mama? Kenapa emang lu nggak ngomong kalau misalkan karena gue bisa ngeliat ini, karena gue bisa ngeliat ini, karena gue bisa ngerasain ini, dan karena gue bisa ngelakuin ini dan ini itu segala macam gitu. Kenapa kak kata? Ya udah. Bodoh amat. Lagi berenang. Berang apa? Kadang dijauhin sama temen, cuma pasti jauhin gue kayak ada yang nemenin. Ya udah, nggak ada pertanyaan yang bener gitu loh. Main baik-baiknya dong Mas Putra. Apa hubungannya Aing sama PUBG? Apakah Anda percaya Liverpool bakal menang soal? Gak ngerti bola, gak ikut-ikutan bola. Jangan mundur mas, kalau ditendang ke samping. Iya ya, siap.
Terima kasih sarannya. Mas bikin, oh ya itu dari video silat ya, nggak ada hubungannya sama gaib. Mas bikin tutorial cara ah, cara isi hodam harimau putih tanpa ritual. Pala bapak kau tuh. Nggak bisa chat lewat live ya mas, nanti saya live lagi. Nanti mau beli webcam lah, doain ada rezekinya. Jadi kalau udah ada webcam bisa live di sini jadi enak. Ini lewat Bandicam soalnya direkam dulu. Tapi tidak bisa kalau misalkan langsung live YouTube. Soalnya ini sebenarnya kameranya rusak, nggak ngerti kenapa ini juga. Saya tuh bikin video ini karena tiba-tiba kameranya bisa. Pas buka Bandicam, nggak sengaja buka Bandicam, kameranya bisa, langsung saya bikin video aja. Aswrwb. Saya mau nanya, saya dikasih barang berupa patung wanita, apakah benda tersebut berhodam atau tidak? Tolong dijelaskan. Mana patungnya? Mana gambarnya? Ya sih, nggak bisa lihat, nggak bisa ngirim gambar sih kalau di YouTube. Tapi ya jangan nanya gitu dong. Gitu. Sebagai orang yang beragama, ngapain sih kita berteman sama jin atau hodam? Hanya mencelakai sesama atau mencari pesugihan atau sendiri bingung. Banyak umat tujuan begitu getolnya, begitu bernafsunya mencari tahu rahasia alam jin dan bahkan tindakan yang musyrik. Alangkah lebih baiknya jikalau kita hari-hari berkomunikasi dengan Tuhan yang hari-harinya selalu Dia memberikan nafas kehidupan bagi kita. Bersekutu dengan makhluk hidup sama halnya kita mendoakan Tuhan. Yang lebih mengherankan adalah wawancara publikasi lewat media. Ya, udah. Terima kasih. Cara tambah tenaga hodam loreng gimana mas? Gak tahu. Soundtracknya bisa payon yoi. Terima kasih share-nya, siap. Bang, gimana cara punya hodam? Gak tahu. Assalamualaikum bang, tanya dong. Saya pernah didatangi sosok macan putih. Perlu. Saya didatangi sosok macan putih. Waktu itu sehabis sholat maghrib saya berzikir pada umumnya. Ketika berzikir tiba-tiba ada sosok macan putih yang mengelilingi tubuh saya. Selang beberapa menit dia menghilang mengelilingi tubuh dan selang beberapa menit dia mengelilingi tubuh saya. Sosok ini tiba-tiba menatap saya di depan saya. Saya kira sosoknya akan menyerang saya. Yang aneh dan saya lihat sosok macan ini seperti jinak dan tidak ada niat sedikit pun menyerang saya. Setelah berhadapan dengan sebelah kiri saya, yang mau nanyakan adalah sosok ini benar keberadaannya dan apakah dia menjadi hodam pendamping diri saya sampai sekarang ini. Dan katanya banyak yang bilang kalau orang yang punya hodam macan biasanya mudah tersulut emosi. Tapi anehnya ketika sosok ini datang, kenapa saya merasa lebih tenang, lebih suka berdiam sendiri, seolah lebih bisa kontrol emosi diri sendiri bang. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ini dari siapa? Emput Rahmat. Mah, ini pertanyaannya oke. Banyak banget klaim dari orang-orang yang bilang bahwa kalau misalkan orang yang memiliki hodam macan putih itu pasti gampang gampang tersulut emosinya atau gampang emosian lah orangnya. Sebenarnya nggak seperti itu. Kenapa orang bisa menerima karakteristik atau tertular karakteristik dari si hodamnya? Itu karena pada dasarnya si orang tersebut belum siap untuk memiliki atau menerima hodam tersebut sebagai pendampingnya. Apa penyebabnya? Wadah batinnya tidak cukup. Dikarenakan wadah batinnya tidak cukup, jadi si watak dari si hodamnya, dari si jin ini menular ke kita. Jadi sebenarnya bukan menular, tapi karena kita nggak bisa kontrol, itu sebenarnya apa ya, bahasa kasarnya itu kesurupan secara tidak sadar gitu. Jadi itu termasuknya kesurupan loh, jangan salah. Karena kita secara tidak langsung menerima efek samping watak dari si hodam ini, dari si jin pendamping ini gitu. Makanya nggak usah lah hodam-hodaman coy. Tapi kalau misalkan kita memiliki wadah batin yang cukup atau wadah batin yang cukup, mau seperti apapun hodamnya nggak akan berefek sama kita, nggak akan ada efeknya sama sekali sama kita.
Karena ya wadah kita udah cukup. Yang namanya hodam itu kan pada lihat penjelasan ya, video yang udah lama ya, dicek aja. Intinya hodam adalah pembantu tidak bisa mempengaruhi majikan tanpa seizin majikannya itu sendiri. Udah, penjelasannya itu aja di bawah, cari. Oke, mantap. Mulai kapan, Mas? Kamu jangan melecehkan Prabu Siliwangi, kepala bapak kau. Melecehkan Prabu Siliwangi. Bang, kalau ada yang bilang sosok setengah ular buat badan manusia di dalam diri, apakah itu jenis hodam atau bukan? Itu siluman. Bang. Si umur. Bang, anak kecil SD itu memang bisa punya hodam, bisa. Anak bayi juga bisa. Hodam gue cicak. Hodam gue undur-undur gitu. Udahlah, aduh. Ini pertanyaannya gak ada yang benar. Jadi gue jawabnya gak asli males coy kok. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan juga seputar spiritual, supernatural atau seputar apa aja lah, boleh lah, sok nanya apa aja, sok nanti nanya terus di kolom komentar di bawah di video ini. Nanti bakal gue bikinin konten yang sama, yaitu jawabin pertanyaan kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan yang harus gue jawab dengan satu video full, akan gue jawab secara serius dalam satu video full. Jadi balikin lagi konten ngemis atau apa sih konten yang baru gue, Indigo. Ini pendapat gue bro. Jadi sekarang untuk kalian semua yang punya pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share supaya makin banyak yang nanya. Ini karena gue jarang banget upload. Subscriber udah mau 9.000, yang nonton di bawah cerpe, anjir. Salah gue sih. Jadi ayo dibantu share-nya biar channel ini rame lagi, channel ini aktif lagi. Supaya mereka juga kalau misalkan punya pertanyaan bisa nanya di sini, dan insyaallah kalau misalkan gue tahu bisa gue jawab. Dan yang pasti kedepannya kalau misalkan insyaallah webcam udah ada, kalau misalkan gue pengen udah mau untuk pegang HP lagi, karena sekarang gue nggak mau pegang HP riwe. Kalau misalkan gue nanti kedepannya mau pegang HP lagi, kita bakal ngadain konten yang dulu pernah ada, yaitu transfer energi atau giveaway energi, yang dimana itu akan bisa dijadikan media oleh kalian untuk kalian supaya bisa merasakan energi, melatih energi, membuka wadah energi, membuka cakra. Kalau misalkan gue pengen menyembuhkan penyakit juga bisa, membentengi diri juga bisa, menyembuhkan hal-hal non medis dan lain sebagainya itu bisa. Yang pasti makanya di subscribe channel Putra Angin, di share ke teman-temannya, kasih tahu bahwa di sini channelnya bebas, mau nanya apapun tentang spiritual supernatural boleh. Dan di sini bakal ada konten giveaway energi yang dimana kita akan bersama-sama latihan bareng energi secara gratis. Oke? Makasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, keep spirit and remember your mind, sure power. Dadah, assalamualaikum semua.